Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di PCI Podcast episode ke-8. Nah, episode ke-8 kali ini kita akan berbincang-bincang santai saja. Dan sistemnya sekarang ada question and answer atau biasa disingkat Q&A. Jadi nanti saya akan menyampaikan beberapa pertanyaan yang telah terkumpul dari netizen-netizen yang pengen tahu nih sekolah SMP PC itu kayak gimana. Tapi kita akan batasi permasalahannya mengenai penerimaan peserta didik baru tahun ajaran 2022-2023. Nah, yang sekarang akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari netizen tuh langsung nih Kepala Sekolah SMP PCI yaitu Bapak Beni Saputro. Nah, kita akan berbincang santai saja ya Pak. Nanti saya akan ada beberapa pertanyaan yang gimana sih SMP PCI atau gimana caranya daftar misalkan. Nih, ada pertanyaan, tapi saya tidak akan menyebutkan siapa yang bertanya karena memang terkumpulnya sudah banyak jutaan. Iya, jutaan ya Pak. Oke, terima kasih. Nah, pertanyaan pertama, bagaimana sih Pak prosedur pendaftaran di SMP PCI sekarang dari mulai apakah kita harus daftar online atau bagaimana Pak? Gitu. Oke, terima kasih. Ini pertanyaan pertama Pak. Pertanyaan pertama dulu. Terima kasih. Dalam kesempatan ini saya coba menjelaskan perihal PPDB atau penerimaan peserta didik baru SMP Prima Cendekia Islami tahun pelajaran 2022 ya, 2023. Tadi prosedurnya. Ya. Yang pertama, alhamdulillah kita SMP PCI dalam hal PPDB itu sudah memiliki sistem Pak. Oke. Yang pertama sesuai dengan visi sekolah itu adalah digitalisasi sehingga para sahabat PCI di sana yang mau daftar ke SMP Prima Cendekia Islami tinggal mengunjungi website sekolah saja. Oke, mengunjungi website kita terus Nah, di situ nanti ada form untuk mengisi pendaftaran. Berarti mengisi biodata seperti itu ya Pak? Betul. Di situ ada semuanya, data silahkan diisi. Lalu nanti setelah itu otomatis data pendaftar itu akan masuk ke dalam sistem sekolah. Ya. Itu yang pertama Pak. Ya, betul. Dan kita pun tidak lupa juga menyediakan pendaftaran secara offline di sekolah. Kenapa? Karena barangkali ada yang mau melihat-lihat terlebih dahulu sekolah atau ada yang bertanya langsung, sehingga itu pun kita sediakan. Dan pada akhirnya nanti sama-sama bertemu di sistem penerimaan peserta didik baru SMP Prima Cendekia Islami. Seperti itu. Kita buat mudah saja. Siap. Ya. Nah, ada pertanyaan lebih lanjut nih mengenai yang pendaftaran offline. Jadi ini ada yang bertanya kalau misalkan mau offline nih hari apa saja, dari jam berapa sampai jam berapa Pak? Sahabat PCI untuk harinya itu kita dari hari Senin sampai dengan hari Jumat itu pukul 7 sampai dengan pukul 15. Jam 3 sore? Jam kerja hanya di atas itu pun kita masih membuka tapi memang terbatas dalam arti mungkin tidak diterima oleh bagian pendaftaran. Namun di situ ada yang bertugas misalnya seperti Satpamka. Nah, itu di hari Senin sampai Jumat. Nah, di hari Sabtu Minggu pun kita masih buka karena kita ada Caraka ataupun Satpam yang sama-sama menguasai ataupun mengetahui tentang sistem pendaftaran ke SMP Prima Cendekia Islami. Sehingga kepada sahabat PCI mungkin yang sehari-harinya sibuk bekerja, orang tua siswa, sempatnya hari Sabtu dan Minggu silahkan datang saja langsung karena di sekolah kita setiap harinya selalu ada orang di sekolah. Jadi tidak usah khawatir ya Pak. Misalkan jauh-jauh dari Pangalengan nih, dari Kota Bandung. Jadi mau Senin sampai Minggu pun insya Allah bisa diterima dengan baik. Bisa. Nah, terus untuk saat ini nih Pak, sekarang tanggal berapa nih? Tanggal 22 Januari. Sudah masuk gelombang keberapa Pak? Untuk saat ini kita masih di gelombang 1. Gelombang pertama. Sampai juga tanggal 31 Januari itu 31 Januari, gelombang 1. Nah, nanti akan dilaksanakan tes Pak.
tes akademik dan tahfidz Quran untuk mengetahui sejauh mana dasar siswa dan mengetahui sejauh mana kemampuan membaca Al-Quran siswa tersebut. Karena kita punya metode tahfidz sendiri, Pak. Ya. Oke. Nah, terus pertanyaan yang lain, apakah pendaftaran itu dibatas oleh kuota atau bebas saja, Pak? Gimana? Kalau pendaftar sih silahkan saja. Hanya bebas maksudnya ya. Hanya untuk penerimaannya itu kita dibatasi dengan kuota hanya 135 orang. Nanti itu ada tambahan sekitar 10% untuk yatim tidak mampu. Jadi kita total keseluruhan itu 150-an. Hanya kembali disampaikan untuk umum, untuk reguler itu hanya 135 saja. Dan sekarang kurang lebih 3/4-nya sudah 3/4 tuh. Sehingga sahabat PCI kalau yang belum daftar nih segera. Bagi sahabat PCI dimanapun kalian berada yang mau daftar, jangan sampai kehabisan kuota. Apalagi nih baru bulan Januari ya, Pak. Betul. Sudah 3/4 dari keseluruhan kuota. Iya, betul. Nah, betul. Terus untuk keseluruhan kuota itu dibagi berapa kelas, Pak? Itu dibagi 5 kelas. Dibagi 5 kelas. Dibagi 5 kelas. Memang di PC itu dibatas satu angkatan tuh maksimal hanya 5 kelas. Kita tidak mengejar kuantitas, tapi kita mengejar kualitas. Sehingga dengan tidak terlalu banyak siswa di dalam, itu secara pengelolaan para guru ataupun siapapun itu dapat lebih maksimal. Sehingga orang tua dapat lebih percaya diri dengan menitipkan anaknya di SMP Prima Cendekia Islami ini, gitu Pak. Siap, menarik ya Pak. Ya. Untuk ini ada pertanyaan yang lain. Untuk perbedaan dari sekolah yang lain tuh Pak, konsep PCI yang membuat anak orang tuanya tuh harus masuk sini ya. Terima kasih Pak Farid. Ini pertanyaannya yang saya kira harus saya jawab dengan rinci karena ini merupakan pertanyaan yang dapat membuka nantinya pengetahuan bagi seluruh masyarakat. Karena banyak ini yang kebingungan apakah saya harus mendaftarkan anak saya di SMP PCI atau SMP yang lain nih. Pasti. Terima kasih. Karena yang pertama pendidikan itu kan harus penting ya. Dan tidak bisa main-main. Maka sekolah kita di bawah Yayasan Pendidikan Prima Cendekia Islami memiliki visi ataupun tagline atau motto yang berbasis digital Qurani. Sehingga ini yang menjadi trademark sekolah kita itu Pak, sekolah kami tentang SMP PCI ini. Jadi di sekolah kita itu ada 2 poin unggulan yang itu dijabarkan dengan luas nantinya dengan program-program lain. Yang pertama tentang digitalisasi dalam berbagai hal, sehingga baik itu secara administrasi, secara pembelajaran di kelas. Jadi tidak musim lagi sekarang mengajar itu dengan tulis-tulis itu papan tulis itu tetap ada, cuman hanya persentasenya sedikit saja. Menjaga motorik siswa tetap ada. Lalu untuk kegiatan keagamaan itu di sini sangat kental juga Pak. Karena untuk selain sebagai tuntutan utama sebagai pembentukan karakter, yang kedua adalah untuk tetap membuat si anak itu dalam koridor pada saat dia menerima perkembangan zaman. Oleh karena itu setiap pagi dari Senin sampai dengan Jumat 2 jam pertama itu ada tahfidz Quran. Nanti itu untuk kelas 7, kelas 8 nanti di jam ke-3 ke-4. Lalu kelas 9 di jam ke-5 ke-6. Nanti di jam ke-7 semuanya bersamaan. Lalu pembiasaan keagamaan seperti sholat duha berjamaah, lalu juga sholat duhur berjamaah, lalu juga ada mabib kita ada mabib malam bina insan PCI. Semuanya itu merupakan hal-hal yang kami sajikan untuk membentuk karakter siswa. Dan satu hal lagi yang tidak dimiliki ataupun sementara ini mungkin tidak banyak, ataupun saya bisa mengatakan jarang ataupun bahkan mungkin tidak ada, itu kita punya PCI serial lecture.
PCI Serial Lecture. Nah, Itu ya. apa Pak kegiatan Itu Pak? semacam kuliah umum Ya, yang diberikan oleh profesor, Profesor? ya betul, oleh doktor, lalu oleh birokrat, lalu juga berbagai macam pakar dan tenaga ahli yang memberikan materi kepada siswa SMP. Kan luar biasa Iya, ya. betul. Itu tidak ada, mungkin agak sulit lah untuk. Nah ini di PC disediakan karena apa? Untuk memberikan pengalaman belajar baru untuk para siswa SMP. Sudah Betul. kita berikan dengan profesor Itu gitu mah kan. bukan hanya sekedar SMP saja yang belajar, tapi guru-gurunya juga. Betul. Bahkan kita pun tokoh agama pun kita undang sehingga untuk, dan di sini sasarannya tidak hanya siswa, betul tadi kata Pak Farid, ada untuk gurunya juga, dan yang lebih besarnya adalah untuk orang tua siswa. Sehingga dari segi silaturahmi antara sekolah, orang tua siswa dan sebagainya, itu kita di sini dirawat dengan benar, Pak. Nah, itulah yang menjadi sedikit itu baru sedikit. Betul. Mungkin karena waktu kita ya tidak panjang. Itu sedikit ataupun sekelumit yang menjadi unggulan di SMP Prima. Jadi kalau siapapun yang pengen tahu lebih lanjut langsung aja bisa boleh datang ya nah, Pak. itu lebih Betul. bagus, lebih bagus. Terus ini ada pertanyaan lain Pak mengenai biaya. Ya. Biaya apa saja yang harus saya keluarkan katanya untuk anak saya masuk ke PC ini. Oke. Untuk biaya sendiri dengan fasilitasnya, yang pertama ada biaya pendaftaran. Betul. Itu sebagai syarat pada siswa mendaftar. Lalu juga ada DSP. DSP itu hanya satu kali ya, dalam satu ataupun selama dia bersekolah. bersekolah. Lalu SPP per bulannya, lalu juga ada uang seragam. Dan yang terakhir ada uang kesiswaan. Nah, sahabat PCI semua itu hanya berpatokan terhadap itu saja dalam hal keuangan. Dan apa yang didapatkan oleh peserta didik dari biaya tersebut adalah fasilitas kelas yang nyaman. Lalu juga ada internet gratis, buku kita berikan juga. Pokoknya dengan biaya yang cukup terjangkau. Tapi fasilitas yang diberikan luar biasa itu. Karena apa? Karena dari yayasan sendiri adalah untuk ada barokahnya gitu Pak. Alhamdulillah, gitu. Betul. Ya. Nah terus ada beberapa pertanyaan lagi nih Pak mengenai tentang keagamaannya. Jadi karena ini SMP PCI sekolah Islam nih Pak, tidak ada yang kebingungan itu tuh apakah berafiliasi dengan organisasi atau mazhab misalkan Pak, kayak gitu, gimana tuh Pak? Baik. Nah ini yang di sini saya sampaikan momen yang tepat menurut saya ya. Jadi memang SMP Prima Cendekia Islami ini nuansa Islam. Dan di sini tidak berafiliasi ataupun di bawah sebuah naungan salah satu organisasi. Tidak. Pada intinya di sini ada sekolah Islam yang menghadirkan nuansa Islam secara utuh begitu Pak. Tidak mengatasnamakan salah satu organisasi ataupun hal-hal serupa seperti itu. Jadi kita welcome pada semua masyarakat, tidak ada pemilahan seperti itu ya. Oke, nih. Terus ada satu pertanyaan terakhir mungkin Pak Benny mengenai SMP PCI. Kan katanya tuh di brosur ada mengenai rihlah. Katanya rihlah itu atau studi banding. Itu kayak seperti apa sih Pak konsepnya Pak? Rihlah di PC itu sedikit berbeda mungkin kalau saya harus sampaikan. Yang pertama di kelas 7 itu ruang lingkupnya dulu itu Bandung Jakarta. Tapi ada objek-objek yang tidak biasa yang kita kunjungi. Kalau sekolah lain mungkin lebih ke tamasya biasa gitu ya. Kalau kita ke objek-objek pita kenegaraan. Kenapa? Karena untuk memberikan suatu nuansa baru untuk siswa mengenai
rihla atau studi tour ya yang kita adakan itu memberikan kesan tersendiri bagi siswa tersebut. Nah, jadi objek-objek pita negara yang sulit ataupun bahkan mungkin banyak yang belum mengunjungi, Betul. itu kita akan kunjungi. Nah, lalu di kelas 8 Ya. itu barulah kita agak lebih jauh ke Jogja ataupun ke Bali. Oh, ke Bali. Ya, Oke. karena kenapa? Karena memberikan itu tadi, mungkin kalau dengan keluarga ataupun dengan family kan untuk jauh seperti itu agak sulit ya, karena waktu mungkin siswa pun tidak bisa bebas. Nah, lalu di kelas 9 kita mengadakan rihlah ke luar negeri. Ya. Lingkupnya Asia Tenggara. Kenapa sampai ke luar negeri? Karena memberikan pengalaman baru juga. Ya. Jadi anak itu paham bagaimana sih berurusan dengan kantor imigrasi, Ya. membuat paspor, dan di luar negeri itu seperti apa. Dan di sana pun kita akan mengunjungi objek-objek pendidikan, Pak. Ah, ya, betul. Tidak hanya sekedar Tamasya, tamasya ya. gitu ya. Jadi ke sekolah-sekolah yang ada di luar negeri bagaimana Ya. supaya para siswa itu dapat memiliki ilmu baru tentang kondisi di sana. Mungkin seperti itu Pak. Insya Allah semuanya sudah kita konsep, Siap. sudah kita persiapkan. Nah, ini ada satu pertanyaan nih yang penting sekali sepertinya, karena saya scroll ternyata ada satu pertanyaan yang penting. Boleh. Apakah SMP PCI ini full day school atau seperti sekolah lain yang sampai jam 12 atau jam 1, Pak? Oke. SMP PCI ini full day school. Full day school, oke. Ya, atau bahasa lainnya kita ini pesantren milenial. Pesantren milenial, oke. Jadi tidak boarding. Iya. Sampai full day school saja, tapi di situ sangat kental tadi nuansa Islaminya. Nah, sehingga para orang tua di sana dapat dengan tentram dan nyaman karena anak waktunya lebih banyak di sekolah dan itu di bawah tanggung jawab sekolah. Dan di kita pun satu hal Pak, Ya, gimana Pak? yang mungkin harus disampaikan di sini bahwa di kita tuh tidak ada PR. Tidak ada PR, Tidak Pak? ada PR. PR-nya apa? Kenapa? Karena anak-anak sudah di full day school ya. Ya. Sehingga di rumah mereka istirahat. Sehingga besoknya ke sekolah press lagi. Adapun PR itu nanti dituntaskan di sekolah. Iya. Yaitu di free time. Nah, itu anak-anak silakan menyelesaikan di situ. Intinya mereka pulang ke rumah itu mereka bisa Oke, ya, santai dan betul. dengan orang tuanya bisa ada waktu gitu. Paling karena kita sekarang masih pandemi ya Pak, Ya, jadi betul. masih terbatas waktu gitu Iya, ya Pak. betul. Sekarang kita masih sampai pukul 12 terus setelah dan duhur selesai, Ya. setelah duhur berjamaah, anak-anak boleh pulang. Namun kalau pandemi ini sudah selesai, kita kembali sampai Insya pukul Allah. 16 Pak Farid. Mudah-mudahan pandemi cepat berlalu ya Pak. Amin, amin. Nah, seperti itu question and answer di PCI Podcast mengenai PPDB. Nah, nantinya bakal ada Q&A yang lain, tidak hanya seputar PPDB, namun seputar yang lain juga. Terima kasih Pak Beni Sama-sama, atas terima waktunya. kasih Pak Farid, terima kasih. Satu hal mungkin yang harus disampaikan kepada calon-calon siswa baru yang ingin daftar di sini apa tuh, Pak? Atau ajakan mungkin? Oke, terima kasih. Kepada sahabat PCI, saya Beni Saputro, Kepala SMP Prima Cendekia Islami, dalam kesempatan ini mengajak dan mempersilahkan kepada seluruh masyarakat yang masih kebingungan ataupun yang mau melihat-lihat ke sekolah kita dan sampai pada akhirnya mendaftar, kita sangat terbuka. Adapun mengenai waktu dan sebagainya tadi sudah disampaikan di awal. Intinya kami hadir dengan cita-cita baru, dengan visi baru, ingin menjadi sekolah yang menyenangkan, Amin. lalu juga proses pembelajaran yang inovatif. Amin. Pada akhirnya adalah sekolah ini ingin menjadikan siswa yang unggul, Amin. cerdas, dan berakhlak mulia. Amin. Itu menjadi tujuan kami di sini, sehingga kepada sahabat-sahabat PC di sana saya ajak mungkin ya, Ajak saja Pak. tidak usah ragu lagi lah, datang ke kita ke SMP Prima Cendekia Islami. Insya Allah kami di sini akan dengan tangan terbuka dan menjawab semaksimal mungkin tanggung jawab yang diberikan.
Siap. Itu insya Allah. Nah, itulah ajakan dari Kepala Sekolah SMP Prima Cendekia Islami untuk sahabat PCI yang ingin bergabung bersama kami. Nah, mudah-mudahan tercerahkan. Tapi kalau misalkan ada pertanyaan-pertanyaan yang lain, bisa langsung ke sekolah ataupun bisa melalui Instagram atau media sosial yang lain, atau bisa ditanyakan di kolom komentar di YouTube kita. Seperti itu. Nah, mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian semua. Kita berjumpa lagi di PCI Podcast episode yang lain. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.